Al-Quran hadis. Oke. Tujuannya untuk mengetahui seberapa besar minat belajar siswa Madrasah Sanawiyah Ta'lim Al-Mubtadi terhadap mata pelajaran Al-Quran hadis. Yang kedua, untuk mengetahui seberapa besar prestasi belajar siswa Madrasah Sanawiyah Ta'lim Al-Mubtadi terhadap mata pelajaran Al-Quran hadis. Yang ketiga, untuk mengetahui hubungan antara minat belajar dengan prestasi belajar siswa secara bersama-sama terhadap mata pelajaran Al-Quran hadis. Oke, sampai di sini Mutia, ada berapa variabel di judul ini? Ada 3, Bu. Apa itu? Minat siswa, prestasi belajar siswa, sama hubungan antara minat belajar dengan prestasi belajar. Oke, jadi yang hubungan itu bukan variabel, ya. Variabelnya itu ada 2 saja. Variabelnya adalah variabel apa? Yang minat sama prestasi belajar. Iya, itu variabelnya. Yang kita teliti adalah minat dan prestasi belajar. Jadi bagaimana tingkat minat, bagaimana tingkat prestasi belajar, apakah minat dan prestasi belajar itu ada hubungannya. Jadi variabelnya itu saja, 2 aja. Kalau apakahnya itu bukan variabel lagi, sudah apakah X berhubungan dengan Y, apakah X1 berhubungan dengan Y, apakah X2 berhubungan dengan Y. Nah, itu bukan variabel lagi. Variabelnya tuh X-nya tadi itu. X dengan Y. Oke. Baik, itu ya Mutia ya? Iya, Bu. Baik, terima kasih. Selanjutnya, Adna Fajarin Nur. Apa judulnya? Oke, izin Bu untuk nge-share screen sebentar. Adha ya, Adna, Adha. Oke, Bu. Baik, judul itu ada 2, yang ada 2 variabel dan juga 3 variabel. Nah, untuk yang 2 variabel itu sendiri, saya mengambil judul Hubungan Lingkungan Pendidikan dengan Prestasi Belajar Siswa Kelas 2 Jurusan Teknik Mekanik Otomotif SMK Sekabupaten Sleman, Bu. Karya Adi Kristanto. Nah, itu di rumusan masalah sendiri, seperti yang dijelaskan di minggu kemarin, ada 3 rumusan masalah. Yang pertama yang saya ambil itu tentang bagaimana tingkat lingkungan siswa, lingkungan pendidikan seharusnya sini, mohon maaf. Habis itu yang kedua itu bagaimana tingkat prestasi belajar siswa. Lalu yang masuk ke rumusan masalah ketiga itu adalah apakah lingkungan pendidikan berpengaruh terhadap prestasi belajar siswa kelas 2 jurusan Teknik Mekanik Otomotif SMK Sekabupaten Sleman, Bu. Nah, untuk judul skripsi yang 3 variabel sendiri, di sini saya mengambil judul karya Aditya Nugroho, itu apakah motivasi dan minat berpengaruh terhadap prestasi siswa pada mata diklat keselamatan kerja di SMK Negeri 1 Sedayu. Nah, untuk rumusan masalah sendiri, di sini saya mendapatkan 6 rumusan masalah, meskipun di skripsi sendiri itu hanya ada 3. Cuma di sini saya mendapatkan 6. Yang pertama itu bagaimana tingkat motivasi siswa. Yang kedua adalah bagaimana tingkat minat siswa. Yang ketiga, bagaimana tingkat prestasi siswa. Maksudkan. Nah, mungkin ini cukup perwakilannya dulu. Jadi kalau kalian ingin tahu referensinya ini, referensi membuat rumusan masalah ini yang ada ukuran X1, X2-nya, kalau X dengan Y saja ada 3 pertanyaan, kalau variabelnya ada 3 bisa 6 pertanyaan, itu bisa cari di buku penelitian Sugiono, judul bukunya. Buku penelitian karangan Sugiono, penelitian kuantitatif. Ada juga penelitian kuantitatif dan kualitatif karangan Sugiono. Nah, kalian akan menemukan rumusan yang seperti ini polanya. Baik. Semoga yang lain juga kurang lebih seperti ini. Jadi sudah, yang penting kalian mengerti berapa variabel dalam judul kalian itu. Nah, selanjutnya silakan stop screen. Baik. Sekarang selanjutnya kita sudah mendapatkan judul nih. Kita mendapatkan judul, kita mendapatkan rumusan masalah. Kemudian apa yang kita lakukan? Nah,
Tujuannya juga sudah ada. Tujuannya bertahap itu. 1, untuk mengetahui tingkat variabel X. 2, untuk mengetahui tingkat variabel Y. 3, apakah variabel X berpengaruh terhadap variabel Y. Baik. Selanjutnya kita akan berbicara siapa yang akan kita teliti. Kalau variabel itu apa yang akan diteliti, tapi kita siapa yang akan diteliti. Dalam penelitian kuantitatif itu dikenal dengan istilah responden. Orang yang akan kita teliti itu disebut dengan responden dalam penelitian kuantitatif. Dalam penelitian kualitatif yang kita teliti itu orangnya itu disebut dengan informan. Beda ya. Jadi kalau penelitian kuantitatif kita menyebutnya istilahnya responden. Dalam penelitian kualitatif kita menyebutnya istilahnya informan. Selanjutnya kita akan ke penelitian kuantitatif saja, responden. Baik, Ibu akan share screen. Bentar. Siapa yang diteliti? Itu disebut dengan responden atau orangnya. Tadi judul pertama, judulnya si Adha tadi apa? Coba Adha. Yang pertama. Sebentar, Bu. Pengaruh lingkungan kalau nggak salah. Hubungan lingkungan pendidikan. Hubungan ya. Dengan prestasi belajar siswa. Belajar siswa di mana? Kelas 2 jurusan teknik mekanik otomotif. Sini aja. Oke, perhatikan judul ini. Hubungan lingkungan pendidikan dengan prestasi belajar siswa kelas 2 jurusan teknik. Ini variabel X, ini variabel Y. Oke. Nah, siapa respondennya? Kelihatan nggak di judul? Siswa. Oke, siswa kelas 2. Oke. Siswa kelas 2 jurusan teknik. Ini disebut dengan responden. Nah, dalam responden sudah kita ketahui, namun untuk mengetahui respondennya, kita perlu dulu mengetahui populasi keseluruhan dan sampelnya. Dalam responden itu ada istilah populasi dan sampel. Populasi penelitian. Populasi penelitian itu adalah populasi keseluruhan. Tapi kalau sampel itu adalah bagiannya aja. Nah, siswa kelas 2 jurusan teknik ini bisa menjadi populasi namanya. Populasinya penelitian atau kelompok orang yang akan diteliti. Populasinya ya di sini adalah siswa kelas 2 jurusan teknik. Kita tidak tahu penelitian orang ini, bisa jadi siswa kelas 2 jurusan teknik ini terdiri dari 3 kelas misalnya. 3 kelas ini, jadi seluruh siswa kelas 2 jurusan teknik ini disebut dengan populasi. Kemudian, siapa sampelnya? Sampel adalah bagian dari populasi.
Di dalam penelitian kuantitatif, itu boleh kita ngambil sampel saja, tidak keseluruhan. Bisa satu kelas nih isinya 40 misal saja. Berarti 3 kelas ada 120 orang. Nah, rasanya itu kebanyakan kalau kita meneliti 120 orang. Di dalam buku Sugiono itu ada jumlah penentuan sampel dari populasi. Ibu akan coba searching ya. Ini penentuan sampel. Ini terdapat di bukunya Sugiono. Tabel penentuan sampel, jumlah sampel. Nah, ini sudah dapat Ibu tabelnya. Oke. Nah, ini ada di bukunya Sugiono. Duh, download. Malas Ibu download. Yang tidak download saja. ISAK istilah teorinya, cara mengambil sampel. Nah ini. N ini disebut dengan populasi ya. Ini buku ini, nah ini ketahuan buku ini kopian. Gambar ini dari kopian. Kopiannya dari mana? Ini bisa didapat dari bukunya Sugiono. Yang kata Ibu tadi. Penentuan jumlah sampel. N ini disebut dengan populasi. Populasi itu adalah seluruh siswa yang ingin kita teliti. Tapi kita tidak perlu menggunakan seluruhnya, cukup sebagiannya saja. N itu disebut dengan populasinya. Nah, kita cari 120. Oke. Ini 120. Maka sampelnya adalah 102 atau 89 atau 83. Kenapa beda? Karena ada persentase. Ada taraf kesalahan 1%, ada taraf kesalahan 5%, ada taraf kesalahan 10%. Nah, di mana bedanya? Biasanya 1% itu untuk pengambilan sampel untuk dalam bidang eksak. Eksak itu seperti orang meramu, membuat bom, merakit listrik, penelitian tentang nuklir, misalnya penelitian tentang obat-obatan. Karena kalau salah racik saja, orang bisa keracunan begitu. Kalau salah hitungan detik saja, menit saja, yang misalnya membuat rakitan listrik tiba-tiba bisa meledak begitu. Tidak pas hitungannya, maka dihindari yang namanya kesalahan. Lalu bagaimana dengan sosial? Sosial itu kita ngambil kesalahannya 5% lebih besar daripada eksak. 5% atau 10%. Artinya potensi salah dari penelitian kita itu ada apabila kita mengambil sampel sejumlah ini, maka potensi kesalahannya ada 5%. Jadi tidak ada yang benar 100% ya penelitian itu. Jadi ada potensi kesalahan, tetapi potensi kesalahannya itu 5%. Nah, kita ilmu sosial biasanya mengambil di 5% ini. Taraf kesalahannya, ambillah 5%, maka yang 120 berarti sampelnya berapa? 89. Nah, sekarang Ibu masukkan ke sini. Sampel diperlukan adalah 89. Bukan ke 120 orang tadi, jadi berkurang. Lalu Bu, seandainya kelas itu terdiri dari 3 kelas. Tadi ya, sudah 3 kelas, ada kelas 1. Kelas 2A.
orang misalnya. Kelas 2B ini misalnya 40 orang. Terus kelas 2C sama dengan 35 orang. Bagaimana kita supaya adil mengambil sampel kelas dalam jumlah kelas itu beda-beda. Tadi kan dijumlahkan secara keseluruhan, 3 kelas ini 120. Tetapi di dalam kelas ini beda-beda. Ada kelas 2A, ada kelas 2B, ada kelas 2C. Maka kita mengambil sampel secara proporsional namanya. Disebut dengan teknik pengambilan sampel. Ibu sebut dengan teknik pengambilan sampelnya disebut dengan proportional random sampling. Baik. Apa itu proportional random sampling? Ya. Proportional random sampling artinya pembagian setiap kelas harus sesuai dengan proporsi. Adil. Yang sedikit jumlah siswanya, sedikit juga sampelnya. Yang banyak jumlah siswanya, maka banyak juga jumlah sampelnya. Baru kita ada yang di jalan ya. Silakan perhatikan. Apabila nanti Ibu minta kalian mengulang lagi penjelasan Ibu. Apabila populasinya di kelas 2A itu ada 45, sedangkan sampel yang kita perlukan adalah 89 saja, maka berapa sampel untuk kelas 2A? Oke, rumusnya begini, langsung. Bagi jumlah keseluruhan kali berapa sampel yang kita perlukan? 89. Coba hitung kalian. Berapa untuk kelas 2A? Berapa orang untuk kelas 2A? 33,375. Oke, 33,75. Nah, karena 33,75, kalau orang kan nggak bisa separuh badan aja diambil. Berarti kita bulatkan menjadi 33,375. Oh, 33,3. Berarti kita ambil cuma 3 aja. Ya, karena 375 itu cuma sampai kakinya doang. Terputus nanti orangnya. Ya, kita ambil 33 saja. Selanjutnya, untuk kelas 2B, jumlahnya 40. Maka caranya adalah 40 dari 120 orang dikali sampel yang diperlukan. Sama dengan berapa? 29,6. 29,6. Oke, kita bulatkan menjadi 30. Selanjutnya 35 orang dari 120 kali 89. Berapa orang? 25,9. 25. 26 lah, Bu. Oh iya, jadi 26. 9. Karena 0,9. 26. Oke. Coba kalian jumlahkan ini. Betul nggak 89? Jumlah keseluruhannya. Betul, Bu. Nah,
89 ya. Nah, berarti yang ini sampelnya sudah adil. 89 orang. Tuh, adil jadinya. Orang yang 45 sekelasnya kita ambil 33 saja. Orang yang sekelasnya 40 kita ambil 30 saja. Orang yang sekelasnya 35 kita ambil 26 saja. Maka ketiga kelas ini menjadi sampel yang sudah kita tentukan itu dapatlah 89. Ini adalah cara pengambilan sampel dengan teknik proporsional random sampling, dan ini sering sekali di dalam sebuah penelitian. Karena dia berusaha untuk membagi adil apabila dalam populasi itu terdiri dari beberapa kelompok yang menjadi haknya untuk diteliti. Baik, siapa yang bisa menjelaskan ulang? Bu, sebelumnya boleh bertanya lah, Bu? Boleh. Nah, tadi ulun Bu, ke belakang, jadi kada paham tentang yang ini, Bu. Dapat 89 nih, Bu. Yang selebihnya ulun mendengarkannya, Bu. Pahamnya, Bu. Oke. 89 kita ambil dari sini. Ada table. Ada table pengambilan sampel, dan ini bisa ditemukan di dalam bukunya Sugiono yang kata Ibu tadi. Jadi kalian buku Sugiono itu jadi pegangan, bisa dicari di perpustakaan. Coba kalian ya, biar karena kan sekarang mengambil mata kuliah Medpen ya, biar nggak asing dengan mata kuliah dengan buku mata pelajaran Medpen ini. Silakan kalian cek buku Sugiono di perpustakaan, judulnya buku penelitian kuantitatif kualitatif. Nah, 80 N ini adalah populasi. N ini populasi, kita ambil yang taraf kesalahannya 5%, maka untuk 120 adalah 89. Mungkin Ibu coba cek ya buku Sugiono ya. Buku penelitian, siapa tahu ada yang bisa di-download. Sekarang ini serba download. Oh, ada, bisa di-download nih. Nah, silakan ya. Bukunya di sini, dalam sini. Table itu ada di dalam ini bukunya. Rupanya ada yang sudah mengcopy ini. Bisa di-download. Silakan, semuanya wajib download. Siap, Bu. Ya, buku penelitian kuantitatif dan kualitatif dan R&D lengkap ini. Semuanya silakan wajib download. Nanti kalian akan menemukan table penentuan sampel. Kalian juga akan menemukan bagaimana cara membuat rumusan masalah. Dari variabel 1, variabel 2, atau variabel 3, bagaimana di dalam sini ada. Oke. Baik, kita kembali ke sini tadi. Berarti bisa dipaham ya, cara pengambilan dari mana angka 89? Alhamdulillah bisa dipahami, Bu. Baik. Ya. Ada yang ditanyakan sebelum Ibu minta kalian menjelaskan ulang? Tadi di table itu, Bu, kalau saya tidak salah, itu kan ada opsi 1%, 5%, dan juga 10% ya, Bu. Nah, untuk penggunaan EXA sendiri kan itu menggunakan yang 1% atau ya. Nah, untuk sosial itu 5 dan 10%. Nah, yang ingin saya tanyakan, mengapa ketika kita yang notabene itu sosial, baik, 1% itu lebih sampelnya lebih banyak supaya hampir tidak terjadi kesalahan. Jadi kan kebenaran itu kan 100%. Kebenaran itu 100%. Untuk yang eksak hanya ditoleransi. Salah itu hanya 1%. Ditoleransi maksudnya. Untuk eksak. Contoh ini. 120 dia ngambil 102. Kalau yang sosial 89. Untuk yang eksak hanya ditoleransi dia berbuat kesalahan itu adalah 1%.
Karena yang berhubungan dengan eksak itu berbahaya kalau banyak toleransi kesalahannya. Ya tadi seperti kata Ibu, kayak ramuan obat-obatan, kayak mengukur listrik, ukuran hitungan detik saja bisa berpotensi untuk sebuah kesalahan, mengukur gempa, mengukur potensi tsunami, misalnya pengaruh kecepatan angin terhadap besarnya gelombang, misalnya begitu. Itu masing-masing ada ukurannya. Maka hanya ditoleransi itu satu kesalahan dari 100%. Beda dengan sosial. Bisa ditoleransi 5% dari 100%. Ditoleransi 5% kesalahannya, atau akan berdampak salahnya 5% apabila sampelnya diambil cuma segitu. Tetapi ilmu sosial itu tidak masalah. Ya, tidak masalah, cuma berbicara pendapat misalnya tentang keakuratan minat siswa. Keakuratan minat siswa dari 100 orang atau dari 120 orang, lalu diambillah pendapatnya 89, kemungkinan yang tidak akurat itu cuma 5% jawabannya. Tidak masalah. Kadang-kadang kan ada juga yang menjawab minat itu asal-asalan. Ada juga yang menjawab minat itu sekedarnya aja. Ada juga sambil lewat. Jadi potensi untuk salah itu tidak masalah, karena dia sifatnya itu tidak tidak terlalu berdampak langsung terhadap alam, tidak langsung berdampak terhadap orang, tidak langsung berdampak terhadap lingkungan, begitu. Cuma mencari persepsi orang saja. Oleh sebab itu, maka dia ditoleransi memiliki kesalahan 5% atau 10%. Kalau sangat memungkinkan potensi kesalahan itu besar, karena manusia ini orangnya tidak bisa diduga. Pendapatnya manusia itu tidak bisa diduga. Jadi udah kita ambil sekitar diakui toleransinya 10%. Nah, itu perbedaannya, pengambilan toleransi kesalahan, kemungkinan kesalahan yang terjadi adalah untuk eksak itu 1%, kemudian 5% atau 10% itu untuk hal-hal yang berhubungan dengan ilmu sosial saja, berhubungan dengan kemanusiaan. Ya. Itu ya. Oke, Bu. Makasih, Bu. Oke. Baik, tolong jelaskan ke Ibu tentang ini. Ayo, siapa yang mau jadi sukarelawan? Jelaskan ulang. Saya, Bu. Iya, silakan. Dari judul ya. Iya, Bu, ya, Bu. Perkenalkan, nama ulun Muhammad Nurain, Bu. Izin. Iya. Di judul ini kan hubungan lingkungan pendidikan dengan prestasi belajar siswa kelas 2 jurusan teknik. Jadi apabila kita ingin menelitinya, yang pertama adalah kita melihat populasi penelitian siswa kelas 2 jurusan teknik, misalnya ada 3 kelas. Terus kita ingin mencari sampelnya, misalnya dalam satu kelas itu ada 40 orang. Nah, jadi dari 3 kelas tersebut, maka semuanya adalah 120 orang. Jadi kita melihat N-nya dulu, populasinya. Seperti yang Ibu bilang di tabel tersebut tadi, yang 1% itu untuk eksak, yaitu untuk bahan yang berbahaya seperti rakitan bom dan listrik. Dan toleransi kesalahannya hanya 1% karena sangat berdampak sekali, sangat berbahaya. Terus yang untuk ilmu sosial yang kita gunakan ini adalah cukup 5% atau 10%. Nah, dari 5% tersebut, 120 orang tersebut, di 120 orang dicari 5%-nya menjadi 89%. Terus misalnya
kelas 2A terdapat 45 orang. Misalnya ini kelasnya yang berbeda tadi, Bu. Kelas 2A 45 orang, maka dibagi jumlah populasinya tadi 120 dikali 89, maka menghasilkan 33 orang. Yang misalnya kelas 2B 40 orang, maka akan dibagi 120 dan dikali 89 lagi dan menghasilkan 29,6 atau kita bulatkan menjadi 30. Kelas 2C ada 35 orang, dibagi juga seperti yang di atas 120 terus dikali 89 menjadi 25,9 dan dibulatkan menjadi 26, maka dijumlahkan semuanya menjadi 89 orang. Dan teknik pengambilan sampelnya disebut dengan teknik proporsional random sampling, Bu. Baik, alhamdulillah ya, sudah paham ya. Terima kasih atas paparannya. Ya, seperti itulah yang Ibu maksudkan. Jadi teknik mengambil sampel proporsional ini sering sekali diambil dalam penelitian kuantitatif, apalagi kalian di prodi S1 apabila judul-judulnya yang seperti ini. Karena kan yang namanya kelas itu pasti banyak, tidak jarang yang cuma satu kelas saja. Apalagi kayak MAN, misalnya pasti ada kelas A, kelas B, kelas C. Nah, lalu Bu, bagaimana kalau seandainya satu kelas saja? Ya satu kelas, kalau cuma satu kelas saja tidak perlu pakai proporsional random sampling, dia udah satu kelas wes total begitu. Apalagi cuma satu kelas itu cuma orangnya misalnya 10 orang saja atau 15 orang saja atau 20 orang saja, ya sudah diambil 100% disebut dengan total sampling atau sampel total. Karena sulit untuk menyampelnya. Kenapa harus meninggal satu orang atau 2 orang saja? Ya udah, kalau satu kelas saja ambil saja semuanya. Karena ada yang berpendapat bahwa apabila jumlah populasi itu di bawah 100, ini ada yang berpendapat ya, yang berpendapat ini Prof. Suharsimi Arikonto, ada bukunya juga beliau, penelitian kuantitatif. Apabila di bawah 100, maka sampelnya ya sudah semuanya saja, karena apabila kita dalam penelitian kuantitatif itu sampelnya itu sedikit, itu sangat berpengaruh dalam pembagian rata-rata. Jadi kalau populasinya sedikit ya sudah ambil saja semuanya menjadi sampel. Ibu contohkan begini, berbahayanya sampel yang sedikit lalu dijadikan rata-rata. Jadi untuk penelitian kuantitatif itu justru dia semakin banyak sampel itu makin bagus. Mendekati, terus pertanyaannya, Ibu, apakah penelitian sosial itu boleh Bu pakai yang kesalahan 1%? Sangat boleh kalau bersedia begitu. 5% aja boleh, apalagi 1%. Saya pengen ngambil semuanya Bu, 120, saya mampu aja, ya silahkan begitu. Saya ingin ngambil total. Ya tidak salah dalam sebuah penelitian. Artinya semakin dia mendekatin populasi, maka itulah data yang sebenarnya. Ibu contohkan misalnya ya, si A dapat uang itu sehari belanjanya 5.000. Tuh. Si B belanjanya 3.000. Si C belanjanya 4.000. Kemudian si D belanjanya dia rata-rata aja 3.500. Si E belanjanya 4.000 juga. Tiba-tiba ada CF belanjanya 100.000 sehari. Orang sugihbana kisahnya nih lah. Nah, coba kalau kalian rata-ratakan, kira-kira berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka rata-ratanya menjadi sekitar per orang menjadi berapa ini? 100 menjadi ini aja anggap aja 115, 120.500.
Berapa? 115.500. 115.500 dibagi 6 berapa? Berapa per orangnya jadinya? 2,583 Bu. Hah? 19,25. 19.250 rupiah. 250 rupiah. 250 rupiah. Nah, karena ini semakin sedikit ketika kita mencari sampel, itu akan berpengaruh terhadap penelitian kita, karena dia tidak bisa menggambarkan yang sebenarnya. Kenapa? Lalu kita merata-ratakan semuanya ini penduduk di sini, oh ya, di kelas ini rata-rata belanjanya itu katanya 19.250. Ya proteslah si A dengan si E. Kenapa? Jauh di atas kebiasaan mereka. Artinya penelitiannya akan menjadi penelitian tidak valid karena dikitnya sampel. Sehingga kita bisa mengatakan dalam penelitian kuantitatif, semakin sedikit sampel itu, dia semakin rentan dengan ketidakvalidan. Tidak valid ini. Lalu Ibu mengatakan, di kelas 2A rata-rata belanjanya adalah 19.250. Perasaan kata si A dengan si E ini, kita belanja cuma sehari rata-rata 4.000, 5.000, 3.000, kenapa jadi hasil penelitian si B melakukan penelitian kita 19.250? Artinya apa? Hasil penelitian ini tidak valid. Kenapa? Karena terlalu kecilnya sampel yang diberikan. Seandainya sampelnya ada 25 orang, ada 100 orang, maka nilai 100 ini tidak akan jadi apa-apa dia. Karena pembagiannya 100 orang. Ibu ambil sampel ya 100 orang, ada yang 3.000, ada 4.000, ada 3.500, ada 2.500. Satu orang 100.000 itu tidak terlalu ngepek semuanya nih. Paling menjadi angkat-angkatnya semuanya rata-rata jadi 5.500 misalnya. Enggak masalah, tidak terlalu jauh dari yang ini. Nah, ini karena kesedikitan sampel udah jadinya begini. Satu ya. Artinya sedikitnya sampel dalam penelitian itu rentan dengan tidak kebenaran, rentan untuk tidak valid. Lebih baik banyak untuk mewakili populasi. Satu ya yang bisa kita pahami. Kedua, ini Ibu sebutkan, kedua, seorang peneliti wajib menganalisis data. Seorang peneliti wajib menganalisis data. Kita cek antara A dengan 3 kurang lebih, B dengan C kurang lebih, D dengan E kurang lebih. Tapi dengan F bukannya kurang lebih, kelebihan, plus dibandingkan orang. Maka tugas seorang peneliti boleh membuang ini. Ya, boleh membuang ini, tidak dimasukkan ke dalam populasi kita. Tidak dimasukkan di dalam sampel kita. Kenapa? Karena kalau dia dimasukkan ke dalam sampel kita, dia ini merusak data kita. Inilah yang disebut dengan sampel outlier. Jadi kalian nanti ketika penelitian perhatikan itu. Angka-angka itu. Kalau di luar normal, nah ini outlier, karena sampel outlier ini adalah perusak data kita. Boleh ditinggal, hilangkan. Bisa dipaham? Bisa, Bu. Iya. Nanti kalian akan meneliti, misalnya begini, prestasi siswa. Nah, Ibu sederhana, ini masalah belanja duit ya. Misalnya prestasi siswa. Ada yang dapat 65 misalnya. Ada yang dapat 55. Ada yang dapat 68. Ada yang dapat 76. Ada yang dapat 67.
Tapi kalau jumlahnya itu banyak, populasinya banyak atau sampelnya sampai ratusan, tidak masalah kalau ada angka ini. Kalau jumlahnya dalam jumlah puluhan atau ratusan. Tapi kalau dalam jumlahnya satu kelas misalnya, dalam jumlahnya satu kelas itu cuma orangnya 10 saja, atau orangnya berenam saja, tiba-tiba ada angka 100 sendiri, dia ini tidak bisa menjadi bagian dari sampel. Oke, ada yang ditanyakan? Izin bertanya, Ibu. Iya. Bagaimana kalau terbalik, Ibu, misalnya rata-ratanya 100, namun ada sampel yang paling rendah, Bu. Bagaimana itu? Nah, yang sampel paling rendah itu yang dibuang, yang dia jauh benar. Ini rata-rata misalnya orangnya belanjanya misalnya ya 100.000 gini ya, misal. Terus di sini 120.000. Terus di sini 90.000 misalnya. Terus di sini 90.000 lagi. Ada sendiri yang 4.000. 4.000-nya dibuang. Dia gitu, berarti sama data. Iya, dia akan merusak data. Jadi ketika kita melihat potensi ada orang merusak data, ini dibuang. Maka ketika ini kita rata-ratakan, maka normal jadinya. Rata-rata itu jadi normal. Ada yang ditanya lagi? Baik, itu tadi ya yang terkait populasi dengan bagaimana cara mengambil populasi dan sampel dalam itu. Di dalam sebuah judul itu kelihatan pastinya. Nah, sekarang Ibu kembali ke judul-judul kalian yang belum Ibu tanya. Kita lihat siapa mengambil mata kuliah Ibu, MedPen ini, kalian sudah punya judul penelitian yang nanti dimasukkan ke dalam seleksi judul di akhir semester 5. Ini semester berapa sekarang? Semester 4. Nah, semester 4 kan masih lama itu prosesnya. Di akhir semester 5 itu biasanya di awal tahun, setiap awal tahun itu ada seleksi judul. Jadi kalian nanti masuk ke awal tahun 2023, itu kalian sudah memiliki judul yang fix. Setelah penelitian kuantitatif, nanti Ibu akan mengajarkan penelitian kualitatif. Itu nanti beda sekali antara kuan dengan kual. Jadi nanti kalian bisa milih, aku pengennya ke penelitian kuantitatif. Saya ingin ke penelitian kualitatif. Begitu. Tapi kita kan kualitatifnya belum. Nah, gambaran kuantitatif ya seperti ini. Dihitung ada variabel X, ada variabel Y, dan dihitungnya dengan angka. Jadi berapa tingkat, berapa jauh, berapa dalam, itu dihitungnya dengan angka semua. Apakah ada korelasi? Apakah ada hubungan? Apakah berpengaruh? Apakah tidak berpengaruh? Apakah berpengaruh X terhadap Y? Itu bunyinya pasti seperti itu. Kalau bunyinya seperti itu, sudah itu penelitian kuantitatif. Bagaimana cara ngambil sampelnya? Nah, ada populasi secara keseluruhan, ada cara pengambilan sampelnya. Baik, nanti setelah Ibu ajar, kalian belajar statistik enggak semester ini? Belajar, Bu. Belajar. Ini ada hubungannya dengan penelitian kuantitatif statistik ini. Jadi kalau berapa tingkat minat belajar, berarti nanti statistiknya adalah tentang rata-rata, tentang persen, berapa persen yang tingkat minatnya rendah, berapa persen tingkat minatnya tinggi, kayak gitu. Itu statistiknya. Kemudian apakah ada hubungan antara lingkungan pendidikan dengan prestasi? Nah, itu statistik juga mainnya. Statistiknya ada rumus hubungan, disebut dengan rumus korelasi atau rumus product moment namanya. Itu rumus yang menghubungkan X dengan Y.
Itu mainnya di statistik. Nanti kalian bisa memahami. Nah, statistik diterapkan dalam penelitian, masuk dalam penelitian kuantitatif. Jadi dia tidak masuk dalam penelitian kualitatif, statistik itu. Statistik adalah alat untuk penelitian kuantitatif. Kemarin statistiknya udah sampai mana belajar? Modus median rata-rata. Rata-rata ya. Nah, rata-rata tuh untuk rumusan nomor 1 dan nomor 2. Bagaimana tingkat minat, bagaimana tingkat prestasi belajar, bagaimana tingkat lingkungan di sekolah, bagaimana tingkat motivasi orang. Nah, itu bisa pakai rata-rata. Nanti dipresentasi. Baik, demikian ya pertemuan kita kali ini tentang populasi dan sampel. Nanti kita lanjut ke Ibu bantu sedikit bagaimana cara menghitungnya, statistiknya. Biar nanti kalian pengembangan statistiknya di mata kuliah statistik, tapi di Medpen-nya juga ibu kenalkan statistiknya, menghitung rata-rata dan menghitung pengaruh ataupun hubungan antar variabel. Sampai di sini pertemuan kita. Mohon maaf layar ibu tidak terlihat, tapi kalian lihat